Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tirtayasa. Di sini saya disuruh untuk mengerjakan soal UAS. NIM saya 24030 40141. Di sini saya disuruh mengerjakan soal UAS take home, yaitu membuat sebuah codingan dan juga menjelaskannya. Oke, untuk codingan pertama di sini kita disuruh membuat kode program Q. Jadi kode program Q ini program sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman C# untuk mengelola antrian nasabah. Program ini memanfaatkan struktur data Q yang berfungsi untuk menampung nama-nama nasabah. Jadi di program ini itu seperti kita membuat sebuah antrian, tapi dengan bahasa pemrograman. Oke, lanjut. Di sini untuk yang pertama ada using system dan juga using system collection generic. Nah, di sini di awal kita mengimport namespace-nya yang diperlukan untuk menggunakan class dan program struktur data yang digunakan di dalamnya. Nah, ini sangat penting ya. Kita lanjut ke kelas program. Ya, di sini kelas program ini adalah definisi dari kelas utama yang paling utama di sini. Kita lanjut ada static void main. Oke, untuk static void main ini adalah metode utama yang menjadi titik awal eksekusi program. Lanjut QString, QNew string di sini ya, ada dua. Oke, di sini berfungsi untuk kita membuat antrian. Jadi di program ini tuh kita disuruh membuat antrian di Q ini. Jadi kita tuh membuat sebuah antrian dengan tipe data string yang akan menampung nama-nama nasabah. Nah, itu. Lanjut untuk while true. Di sini program ini berjalan dalam loop tak terbatas sehingga pengguna bisa terus berinteraksi. Oke, lanjut. Di sini ada, tentunya di dalam while true ini ada menu-menu. Di sini ada 4 menu. Ya, lalu untuk menu pertama ini tambahkan nasabah ke antrian, layani nasabah, tampilkan antrian, dan juga keluar. Oke, untuk case pertama atau menu pertama ini ada masukkan nama nasabah. Nah, pengguna diminta memasukkan nama nasabah yang ingin ditambahkan ke antrian. Jadi di case pertama ini kita tuh disuruh buat menambahkan nasabah atau nama nasabah ya untuk menjalankan programnya. Oke, lanjut. Di sini ada case 2-nya. Di case 2 ini kita tuh ada QDQ. Di case kedua ini ada jika ada nasabah dalam antrian, nasabah yang pertama dilayani dikeluarkan dari antrian atau dikeluarkan dari antrian. Jika tidak ada, program akan memberitahu bahwa antrian kosong. Atau untuk lanjut untuk ke case ketiga ini. Dalam case ketiga ini program akan menampilkan daftar nasabah yang ada dalam antrian saat ini. Jadi di sini tuh akan nunjukin seberapa banyak antrian yang ada di program ini. Oke, lanjut. Nah, untuk case keempat ini di sini kita ada keluar dari program. Nah, untuk case keempat ini bisa digunakan untuk keluar dari program tersebut. Oke, untuk terakhir ini ada default. Default ini jika pilihan yang dimasukkan tidak valid, program akan memberitahu pengguna. Jadi kita diberitahu jika programnya tidak valid akan muncul. Oke, lanjut saja, kita akan coba cek tawuran. Coba masih bentar. Oke, di sini bisa dilihat ada pilihan menunya ya. Ada 4 pilihan menu. Kita contohkan buat nambahin nama nasabah.
contoh nama nasabahnya adalah maybe. Nah, di sini otomatis nama nasabahnya akan ditambahkan ke dalam antrian. Nah, lalu kita coba lagi menambahkan nama nasabah lagi. Bayu. Oke, Bayu. Lanjut kita keduanya untuk layani nasabah. Nah, di sini coba kita cek. Nasabah yang dilayani tetap MyBion ya, jadi kita tetap yang pertama kita masukkan. Nah, kita cek daftar antriannya. Nah, antrian saat ini adalah Bayu. Jadi antrian pertama kan ada Maybe. Nah, lalu daftar antrian berikutnya adalah Bayu. Oke. Di sini untuk yang terakhir adalah pilih menu yang keempat atau keluar. Nah, di sini untuk menu keempat ini kita itu akan keluar dari programnya jika sudah selesai. Oke, coba kita enter. Oke. Ya, mungkin untuk program pertama ini sampai sini dulu. Kita lanjut untuk ke kodingan yang kedua. Kodingan Undo dan Redo. Untuk pertama di sini ada using system, sedikit menjelaskan tentang using system terlebih dahulu. Di sini ada using system dan using system collection generic. Oke, yang pertama ada using system. Di sini berfungsi dasar kayak input output, sedangkan sistem collection generic buat akses struktur data kayak stack. Juga di sini ada kelas program. Untuk kelas program di sini mendefinisikan kelas yang namanya program menjadi wadah buat semua kode di dalamnya. Oke, lanjut. Di sini ada metode mainnya, bisa dilihat di sini. Di sini ada dua metode main, yaitu ada undo stack dan redo stack. Metode main ini adalah metode utama yang dijalankan pertama kali. Di sini kita bikin dua stack, undo stack buat nyimpen teks yang sudah ditambahkan dan redo stack buat nyimpen teks yang diundo. Oke, lanjut. Di sini ada while true. Ini bikin loop yang dijalankan terus selama program aktif. Di dalam loop ini ada beberapa opsi menu yang ditampilkan pengguna. Oke, bisa dilihat di sini ada beberapa opsinya. Ada 5 opsi di sini, 5 menu utama. Yang pertama ada tambah teks. Pengguna bisa menambahin teks setelah nambah ini. Isi redo stack di clear biar gak ada teks yang bisa di redo setelah nambahin teks baru. Oke, di sini lanjut ada undo. Nah, di undo ini buat menghapus teks terakhir yang ditambahkan. Kalau ada teks terakhir yang diambil dari undo stack dipindahkan ke redo stack dan ditampilkan ke pengguna. Kalau gak ada teks gak bakal muncul pesan. Oke, lanjut ke yang ketiga ada redo. Buat redo sendiri ini buat kembalikan teks yang diundo. Kalau ada teks di redo stack, teks terakhir diambil dan dipindahkan ke undo stack. Dan lanjut di sini ada tampilkan dokumen. Nah, ditampilkan dokumen ini bakal menampilkan semua teks yang ada di undo stack. Dan di sini juga ada keluar untuk exit ya. Ini buat keluar dari programnya. Oke, lanjut. Di sini juga ada switch cache. Ini struktur kontrol yang mengecek pilihan pengguna. Setiap cache sesuai dengan pilihan menu yang ada. Lalu yang terakhir juga ada di di default. Di default ini kalau kita masukin pilihan yang gak valid, bakal muncul pesan pilihan tidak valid. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan coba untuk running. Oke.
Nah, di sini ada pilihannya, bisa dilihat ya. Coba kita contoh. Nah, di sini kalau kita pilih ini, maka akan muncul masukan teks. Dan di sini kita bebas masukkan apa aja. Contoh maybe. Oke, teks ditambahkan. Lanjut. Sini ada. Nah, dia bakal otomatis ngehapus dari si teks ini. Lalu lanjut seperti yang dilihat tadi kan udah dihapus ya. Coba kita masukkan teks lagi. Oh ya, maybe lagi. Di sini ditambahkan, lalu kita coba kita ketiga untuk koridor. Tidak ada koridor. Oke, lanjut kita ke jadi di sini tuh dokumen saat ini tuh bisa dilihat maybe. Jadi yang saya tambahkan pertama kali masukkan teks ini kan maybe. Nah, otomatis si dokumen ini kan akan membaca teks yang pertama kali kita buat. Oke, untuk keluar dari programnya kita tinggal pilih saja. Nah, otomatis dia bakal keluar. Oke, sekian video dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.